Selamat pagi para pendengar setia My Salva yang kami cintai. Apa kabarnya pagi ini? Tentunya luar biasa bukan? Pagi ini sebelum memulai aktivitas kita masing-masing, marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Tri Hartono. Semoga dapat menjadi berkat bagi pendengar dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kembali kami menghadap-Mu ya Allah Bapa yang ada di sorga. Kami mengucap syukur atas hari yang baru serta atas nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih pula kami telah diberikan istirahat tidur yang cukup yang tentunya berguna bagi jiwa raga kami. Ya Bapa, hari ini aku akan menjalani aktivitas dengan penuh sukacita-Mu, dalam kebenaran-Mu dan dalam kekuatan-Mu. Dan aku yakin bahwa semua perkara dapat aku tanggung karena Engkau besertaku. Curahkanlah berkat-Mu yang cukup bagiku, agar ketika aku kekurangan, aku tidak memalukan-Mu dengan mencuri apa yang bukan menjadi hakku dan ketika aku berlebihan, aku tidak menjadi sombong dan menyangkal kebaikan-Mu. Inilah doa pagiku yang aku hantarkan kepadamu Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Dan pagi ini sebelum memulai aktivitas, kami akan mendengarkan renungan-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami pahami, dan yang terlebih lagi, kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terimalah doa yang kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali melalui renungan pagi yang bertemakan apakah dibaptis harus dibenamkan atau ditenggelamkan di dalam air? Baptisan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bapto dan baptiso. Kata bapto berarti mencelupkan di dalam atau di bawah, atau bisa juga berarti mencelupkan bahan-bahan untuk memberi warna baru. Sedangkan kata baptiso bisa berarti membenamkan, menenggelamkan. Baptiso juga bisa berarti masuk di bawah, atau dipengaruhi, dimandikan, atau dicuci. Baptiso berarti dimasukkan ke dalam air, atau dicelupkan. Baik itu kata bapto maupun kata baptiso mempunyai arti yang sama, yaitu membenamkan atau menenggelamkan di dalam air. Itu secara hurufiahnya apa itu baptisan. Lalu apa kata Alkitab kalau berbicara tentang baptisan? Di dalam Roma 6 ayat 3-4 memberikan jawaban secara lugas dan tegas. Mari kita baca ayatnya yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ayatnya yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan kesungguhan hati telah mengalami baptisan melalui kematian dan kebangkitannya, sehingga kita memperoleh kehidupan yang baru. Oleh karena itu di dalam ayat Kolose 2 ayat 12, bagian dari paralel dengan Roma 6 ayat 3 dan 4 mengatakan demikian, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Artinya, baptisan yang sesungguhnya adalah seseorang yang telah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa
dan mengalami pemulihan dalam kehidupan yang baru sebagai seorang Kristen yang berbakti kepada Allah. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 21 yang mengatakan, "Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan." Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Memahami tentang baptisan yang disampaikan oleh firman Tuhan di atas, kita telah dibersihkan dan disucikan, bukan saja berbicara jasmania, melainkan rohania yang mengacu kepada kehidupan yang baru yang akan datang untuk hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, membicarakan tentang baptisan sangat penting kalau kita memahami apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kembali kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Roma 6 ayat 1-4 untuk melihat gambaran tentang baptisan yang sesungguhnya. Kemudian kita dapat mengaplikasikan hal tersebut terhadap metode baptisan yang benar sesuai dengan firman-Nya. Tujuannya supaya menolong Bapak, Ibu, Saudara sekalian tidak gagal paham mengenai baptisan. Roma 6 ayat 1, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu?" Ayat 2, "Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?" Ayat 3, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?" Ayat 4, "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kematiannya, kemuliaannya Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Teks Alkitab ini telah menunjukkan bahwa Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memahami apa yang digambarkan tentang baptisan yang sesungguhnya. Artinya, ketika Bapak, Ibu, Saudara sekalian menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah dibaptis oleh kematiannya dan kebangkitannya untuk memperoleh hidup yang baru. Oleh sebab itu, melalui pembacaan Alkitab yang telah kita baca, ada dua hal yang digambarkan tentang baptisan berdasarkan firman Tuhan. Pertama, baptisan digambarkan kematian orang berdosa yang mempercayai kematian Yesus Kristus di kayu salib. Inilah kebenaran mengenai keberadaan kita selaku orang Kristen. Saya dan saudara telah mati ketika Kristus mati. Ia menjalani kematian ganti kita. Hal ini memiliki dua aplikatif. Pertama, keberadaan kita tidak lagi sama seperti dulu. Dulu saya dan saudara adalah orang berdosa. Sekarang saya dan saudara menjadi orang yang telah hidup baru. Karena hidup yang lama telah dimatikan oleh kematian Yesus Kristus. Itu artinya dari baptisan, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Roma 6 ayatnya yang ketiga. Kedua, bahwa kematian tubuh jasmani kita takkan lagi
bermakna sama bagi kita. Karena Kristus telah mengambil alih, menggantikan posisi kematian kita. Artinya, kita telah mati bersama-sama dengan Kristus dan kematian kita tidak lagi menjadi kengerian atau ketakutan seperti dahulu. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 55. Bahwa sengat dan maut telah dikalahkan oleh Kristus. Ia telah meminumnya sampai habis seluruh isi cawan maut itu. Perhatikan pengulangan kata dalam pada Roma 6 ayat ketiga. Dibaptis dalam Kristus Yesus dan dibaptis dalam kematiannya. Baptisan dalam kematiannya, ayat 4a. Apa yang hendak dikatakan oleh frase ini adalah bahwa baptisan digambarkan persekutuan kita dengan Kristus. Maksudnya adalah kita dipersatukan dengan Dia secara rohani, sehingga kematiannya menjadi kematian kita dan kehidupannya akan menjadi kehidupan bagi kita. Bagaimana kita dapat mengalami hal tersebut? Jawabannya adalah bahwa hal tersebut dapat dialami oleh adanya iman kepada Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang mengatakan, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Galatia 2 ayat 20. Dengan kata lain, aku yang telah mati itu adalah aku yang lama, yang tidak beriman dan suka memberontak. Sedangkan aku yang telah datang kepada hidup itu adalah aku yang beriman. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dasar dari semua ini adalah persatuan kita dengan Kristus. Kristus hidup di dalam aku, dan aku hidup di dalam Dia. Dalam persatuan rohani dengan Dia, kematiannya adalah kematianku, dan kehidupannya sedang dihidupinya dalam hidupku. Maka ketika kita membaca Roma 6 ayat 3 sampai 4 yang mengatakan bahwa kita dibaptis dalam Kristus dan dalam kematiannya, saya menyimpulkan bahwa baptisan itu merupakan sebuah ekspresi iman, dan di dalam iman inilah kita mengalami persekutuan dengan Kristus. Maka sadarilah, hai orang percaya, bahwa saya dan saudara telah mati. Aku yang lama yang tidak beriman dan suka memberontak, itu telah disalibkan bersama dengan Kristus. Inilah makna dan tujuan dari baptisan yang sesungguhnya bagi saya dan saudara. Yang kedua, baptisan digambarkan kehidupan kita yang baru di dalam Yesus Kristus karena kebangkitannya. Ayat 4, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak, Ibu, saudara sekalian, segera setelah kematian berlalu, hidup baru pun tiba. Aku yang lama, yang tidak beriman dan suka memberontak itu, segera juga mati ketika saya dan saudara
dipersatukan dengan Kristus melalui iman. Maka pada saat aku yang lama mati, pada saat itu jugalah aku yang baru beroleh hidup. Sosok pribadi rohani yang baru yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kebenaran ini juga tercatat dalam surat Kolose 2 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Perhatikan bahwa saya dan saudara telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, seperti yang disebutkan dalam surat Roma pasal 6 ayat 4, bahwa kita hidup dalam Dia yang baru dan ada karya Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kristus telah dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa. Hal ini terjadi oleh iman di dalam karya Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sesungguhnya hidup yang baru itu adalah hidup beriman di dalam kemuliaan dan karya Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Yesus Kristus. Hidup yang baru adalah hidup dari hari ke hari dengan beriman di dalam karya Allah. Baptisan yang benar telah digambarkan oleh Yesus Kristus dalam kematiannya dan kebangkitannya pada saat saya dan saudara menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh kita telah dibaptis oleh Kristus. Kesimpulannya, baptisan yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca ini, bahwa baptisan digambarkan apa yang telah terjadi pada diri saya dan saudara ketika kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kita telah dipersatukan bersama Kristus melalui kematiannya. Firman Tuhan menjadikan diri kita memperoleh hidup. Saya dan saudara telah mati bersama-sama dengan Kristus. Dan pada saat Yesus dibangkitkan, itu tandanya ada kehidupan. Dan kehidupan Kristus menjadi kehidupan saya dan saudara. Saya dan saudara menghidupi kehidupan Kristus di dalam diri kita. Dan semua ini kita peroleh melalui iman. Oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, saya dan saudara telah dibaptis sehingga memperoleh pengharapan di dalam Dia yang hidup di dalam diri kita. Kristuslah satu-satunya harapan kita untuk beroleh berkat darinya. Setiap hari saya dan saudara menerima berkat yang baru oleh karena Dia. Saya dan saudara percaya kepada karya yang agung dan mulia. Oh Kristus, betapa aku bersyukur karena baptisan yang dilakukan oleh Yesus Kristus telah digambarkan melalui kematiannya dan kebangkitannya. Engkau telah memberikan kehidupan baru bagi yang beriman sungguh-sungguh. Selamat menerima baptisan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati.